Selamat siang. Kita berjumpa lagi di pertemuan kedua di mata kuliah Kimia Fisika bersama saya ya dengan Pak Dimas Pranata Simatupang. Nah, jadi pertemuan kedua ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, pertemuan pertama. Oke, nah pada pertemuan kedua ini kita akan bahas kelanjutannya yaitu subtopik gerakan ion dan bilangan transport. Nanti di sini kalian akan pelajari bagaimana mobilitas ion dan segala macam ya. Nah, ini kameranya, videonya yang nampak saya akan coba nonaktifkan agar kualitasnya bagus ya dan ukurannya juga tidak terlalu besar. Oke, baik. Nah, saya lanjutkan di gerakan ion ya. Apa sih gerakan ion? Apa sih yang mau dipelajari di gerakan ion ini sendiri? Nah, nanti kalian bisa menafsirkan yang namanya pengukuran konduktivitas ya. Jadi kalian nanti akan tahu bagaimana dan mengapa ion-ion itu dapat bergerak dengan laju-laju yang berbeda. Kemudian mengapa ion itu mempunyai konduktivitas molar yang berlainan. Kemudian mengapa konduktivitas molar elektron itu yang kuat, larutan elektron kuat itu berkurang dengan adanya akar konsentrasi gitu ya. Nah, jadi konsep kita itu adalah semakin besar mobilitas atau pergerakan ionnya dalam suatu larutan, maka nanti akan makin besar pula konduktivitasnya untuk muatan yang tertentu ya. Nah, jadi dalam gerakan ion ini nanti yang seperti saya bilang ya, makin besar mobilitas ion dalam larutan, maka makin besar pula kontribusi pada konduktivitasnya. Nah, dalam gerakan ion ini, dalam mobilitas ion ini nanti kalian akan mempelajari yang namanya kecepatan hanyut ya atau drift speed. Nah, apa sih yang dinamakan sebagai kecepatan hanyut? Kecepatan hanyut itu nanti kalian akan melihat ya bagaimana ketika dua elektroda itu terpisah pada jarak tertentu, nanti dia akan memiliki namanya beda potensial atau selisih potensial ya. Oke, jadi kecepatan hanyut itu nanti ketika ada dua elektroda terpisah dengan jarak L ya, jaraknya kita simbolkan sebagai L, maka nanti akan memiliki selisih atau beda potensial ya, delta C, maka ion dalam larutan di antara kedua elektroda itu akan mengalami medan listrik yang seragam ya. Itu dia. Nah, berapakah medan listrik seragamnya? Nilainya adalah sebagai berikut. Ya, jadi E sama dengan delta C per L ya itu merupakan medan listriknya. Nah, jadi dalam medan listrik ini nanti kan seperti yang saya jelaskan sebelumnya dalam larutan elektrolit itu kan ada ion-ion ya. Jadi ion-ion bermuatan itu nanti ion-ion yang bermuatan Ze nanti akan mengalami gaya sebesar ini. Jadi kalian bisa pakai rumus yang ini F sama dengan Ze E kecil dikali E besar sama dengan Ze delta C per L ya. Nah, jadi maksudnya dia memiliki gaya ya. Nah, ketika nanti namanya kation bereaksi dengan percepatan menuju elektron negatif dan anion akan bereaksi dengan percepatan menuju elektroda positif ya. Nah, pada saat terjadi pergerakan itu, nanti ion-ion yang bergerak melalui pelarut, maka ion itu akan mengalami gaya gesek ya. Misalnya seperti ini. Ini ada partikel. Nah, misalnya dia kalau bergerak ke arah elektrodanya adalah ke sebelah kanan. Tapi ketika dia bergerak, nah partikel ini kan akan bergesekan ya. Nanti bergesekan karena adanya pelarut ya. Nah, maka gaya geseknya akan berbanding terbalik dari gaya yang sebelumnya tadi. Nah, gaya gesek inilah kita sebut sebagai gaya perlambatan ya. Nah, friction. Nah, gaya perlambatan itu kita buat sebagai F-fric ya, F-fric friction, friction artinya gesek. Nah, itu sama dengan F dikali S ya, nilai F dikali S. Di mana F itu sama dengan 6pi eta kali A. N ini adalah eta ya. Jadi nanti kenapa 6pi Pak? Nah, kita kan anggap si partikel itu bentuknya seperti bola ya. Nah, jadi ada nilai pi di dalam. Nanti kalian bisa hitung ya. S itu adalah jaraknya. Ya. Oke. Nah, kedua gaya ini nanti bekerja secara berlawanan yang seperti saya bilang tadi. Maka, nah, kecepatan hanyut itu terjadi pada saat kedua gaya ini tadi ya bekerja pada saat berlawanan. Nah, dan ionnya mencapai kecepatan akhir. Nah, bekerja pada gaya yang berlawanan, kemudian dia memiliki jarak, ya. Nah, itulah yang disebut sebagai kecepatan hanyut, ya. Nah, kecepatan hanyut ini sendiri nanti gaya mempercepat F. Nah, nanti diimbangi dengan namanya penahan kental atau
si gesekan tadi atau F freak. Oke. Nah, jadi masih ingat nggak hukum Newton ketiga ya? F aksi sama dengan F reaksi. Maka gaya bersihnya nanti akan sama dengan 0 ya. Itu ketika gaya neto atau gaya bersih menjadi 0, maka F sama dengan F freak. Nah, ini terjadi jika kapan? Jika S sama dengan ZEE dibagi F ya. Jadi kedua gaya yang tadi bekerja secara berlawanan, kemudian ionnya akan mencapai kecepatan akhir, itu yang kita sebut sebagai kecepatan hanyut. Nah, kecepatan hanyut ini terjadi jika gaya mempercepat si F freak tadi ya, diimbangi oleh penahan kental atau Fe. Nah, maka kan muncullah rumus yang ini ya. Kemudian karena kecepatan hanyut itu mengatur laju transportasi ion, kita kan harapkan bahwa si konduktivitasnya itu akan berkurang ya dengan bertambahnya viskositas pelarut. Nah, dan ukuran ionnya. Maka beberapa eksperimen itu membuktikan bahwa untuk yang ion besar seperti misalnya R4N+, kalian bisa lihat di diktat. Kemudian ada si RCO2 min, itu tuh ion besar. Ketika ion kecil, dia agak susah untuk menentukan ini. Gitu. Maka paradoksnya kita menyadari bahwa si partikel tadi kan memiliki radius ya, seperti bola. Nah, nanti kalau masih ingat di fisika ada namanya, kalau di fisika itu kalian mungkin mempelajari yang namanya viskositas ya. Nah, di situ ada yang rumus Stokes ya, kemudian ada Redwood, ada yang lainnya. Nah, pada rumus Stokes itu mereka menganggap radius A itu adalah radius hidrodinamik ion ya. Jadi radius efektifnya dalam larutan dengan memperhitungkan molekul air yang dibawa dalam bola hidrasi. Gitu ya. Nah, ini merupakan rumus ketika ionnya bergerak melalui pelarut ya. Jadi, kalau rumus yang di atas kita masukkan, jadi kita bisa otak-atik ya. Jadi, U sama dengan ZE per F. Karena tadi kan S sama dengan ZE kali E per F, dan S sama dengan U kali E. Maka, U itu sama dengan ZE per F. Ya. Lalu, kalian masukkanlah F tadi kan 6pi eta kali A. ZE-nya tetap. Ya. Nah, yang ini saya bilang tadi, yang si Stokes tadi, dia menganggap radius si ion itu adalah radius hidrodinamik ion ya. Jadi ini ada gambar A, B, C. Apa yang bisa dideskripsikan dari gambar ini? Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa ion kecil ini ya, ion-ion kecil itu mempengaruhi medan listrik. Lihat medannya. Ini kan gambar A bentuknya segi 8 ya. Kemudian yang B kan segi 4. Yang C ini segi 8 juga, tapi bentuknya berbeda ya. Ini yang A ini kan medan listriknya lebih luas, B makin kecil, yang C agak meluas sedikit. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ion kecil itu bisa menimbulkan medan listrik yang lebih kuat daripada ion besar. Ya, sehingga ion kecilnya lebih terlarut secara ekstensif daripada ion besarnya. Ya, jadi ion dengan radius ion kecil itu mempunyai radius hidrodinamik yang lebih besar karena ionnya menyeret banyak molekul pelarut melalui larutan pada saat mereka bermigrasi ya, gitu dia. Nah, kita lanjutkan dengan mobilitas ion ya. Mobilitas ion, apa kaitannya dengan gerakan ion? Ya, seperti tadi, adanya gerakan itu sebenarnya nama lainnya adalah mobilitas ya. Jadi mobilitas ion ini berfungsi nanti kalian bagaimana menentukan kuantitas teoritis dengan kuantitas yang dapat diukur. Jadi nanti larutan elektrolit kuat, nanti misalkan pada larutan elektrolit kuat itu memiliki konsentrasi molar C ya. Nah, misalnya kalian andaikan setiap satuan rumusnya itu menimbulkan V plus kation. Masih ingat ya pada video yang pertama V plus itu bagaimana cara menentukannya. Jadi menimbulkan V plus itu untuk kation dengan muatannya Z plus, kemudian ada E dan V min itu memiliki anion bermuatan Z dikurang E ya. Itu dia, Z min maksudnya dan E. Nah, untuk konsentrasi setiap ion jenis kita misalkan adalah Vc ya. Di mana V itu menentukannya dari V plus atau V min, lihat si larutannya. Kemudian di sini nanti kalian ada yang disebut sebagai rapatan ya, rapatan jumlah jenis ya. Vc kali Na gitu dia. Itu yang dinamakan sebagai rapatan jenis. Kemudian kation dan anion itu akan berjalan ya.
seperti mengikuti prinsip kecepatan hanyut, kita simbolkan dia adalah S ya. Kecepatan hanyut S plus artinya untuk kecepatan hanyut kation, S min adalah kecepatan hanyut untuk anion. Maka jumlah ion sejenis yang akan melewati jendela bayangan. Nah, jendela bayangan seperti ini. Nah, ini ya, sorry ya gambarnya telat muncul. Nah, di sini perhatikan, ini ada kation, perhatikan kation ini yang bergerak ke panah sini, anion yang ke sini ya. Nah, jadi ini sebenarnya anggap di dalam suatu pelarut tadi ya. Kation-kation akan berinteraksi dengan yang si anion ya. Maka nanti di antara interaksinya nanti ada di sini disebut sebagai area ya, luas area. Maka ketika nanti si kation akan menuju anion dan anion menuju kation, nanti kan ada waktu di situ ya, waktu dia sebelum berinteraksi atau bertabrakan, bertubukan, kemudian ada luas area antara si kation dan anion. Nah, maka nanti dihitung ya. Jadi S plus itu untuk si kation, S min untuk si anion. Nah, jadi jumlah ion sejenis yang melewati jendela bayangan dengan luas A selama waktu, ya selisih waktu kita simbolkan sebagai delta T, itu sama dengan jumlah dalam jarak ya, S kali delta T. Itu dia. Nah, kemudian jumlah ion dalam volume kalian bisa hitung dengan menggunakan rumus ini ya. Perhatikan diktatnya, di diktatnya jelas saya buat ya. S kali delta TA dikali VCNA ya. Kemudian kalian bisa menghitung bagaimana aliran melalui jendela ya. Pada jendela bayang ini ya, jendela bayang ini sepertinya seperti fraksi-fraksi ya. Itu maksudnya jendela bayangan. Jadi J ion sama dengan S kali delta T kali A kali V kali C kali NA per A AT. Nah, karena ada A di atas dan di bawah, maka kita bisa eliminasi ya. Jadi nanti hasilnya seperti berikut ya. Nah, untuk menghitung bagaimana aliran jendela, kalian bisa menghitung dengan cara rumus ini. Ya, aliran melalui jendela maksudnya adalah jumlah ion sejenis yang lewat pada jendela persatuan luas, kemudian persatuan waktu. Ya, oke. Kemudian, setiap ion nanti akan membawa muatan Ze sehingga akan tercipta yang dinamakan flux muatan ya. Dalam fisika kalian sudah belajar ya, kalian sudah lewat fisika dan fisika teknik, maka nanti ada namanya flux muatan. Jadi bagaimana menghitungnya, Pak? Jadi alirannya melalui flux muatan, jadi dinamakan sebagai J charge atau J muatan, itu sama dengan Zs Vc kali F ya. Nah, dengan adanya rumus yang ini, dengan adanya konstanta Faraday, kita ingat di fisika, maka kita bisa masukkan ke dalam ya. Dalam rumusnya, maka fluxnya akan berubah menjadi J charge sama dengan Z kali U kali V kali C kali F kali E. Ya. Nah, setelah adanya flux muatan, maka nanti bagaimana untuk menghitung si gradien potensialnya Pak ya, medan listriknya maksudnya. Jadi arus listrik atau simbolkan sebagai I ya, yang melalui jendela, maka flux muatan kita kalikan dengan luasnya ya. I sama dengan J kali A ya, J-nya tadi sudah ada, kalikan lagi dengan A ya. Nah, karena medan listrik merupakan gradien potensial ya. Ya, gradien potensial adalah delta C per L, maka tadi jarak ya. Maka kita bisa substitusi dengan rumus yang ini. Nanti tadi kan awalnya kita punya rumus yang ini, kemudian kita punya rumus yang kedua yang ini. Karena kalau kita bicara mengenai medan listrik, maka nanti akan muncul topik mengenai potensial ya, beda potensial atau voltase. Baru nanti kan muncul lagi namanya hambatan atau tahanan ya. Itu dia. Maka kita bisa masukkan rumusnya 1 dan 2, kita bisa substitusi, maka nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, bagaimana Pak ketika nanti ada limit konsentrasi yang 0 ya? Maka ketika limit konsentrasi 0, maka tidak ada interaksi antar ion ya. Maka muncullah yang dinamakan sebagai apa ini, konduktivitas molar pembatas ya. Kalau dia limit konsentrasi 0, maka kalian pakai yang ini saja ya. Konduktivitas molar pembatas sama dengan Z plus kali U plus kali V plus tambah Z min, U min, V min. Ini untuk anion ya. Yang ini anion ya, ini kation ya, dikali dengan F. Maka jika elektronnya simetris, misalnya Cu sama SO4, kan sama-sama satu ya Z-nya kan. Ini kan CuSO4 misalnya, CuSO4. Kalian ionisikan menjadi siapa? Oke, Cu2 plus tambah
Oke, SO4 2 min ya. Ini kan sama-sama 2 plus ya. 2 banding 2 sama dengan 1 banding 1. Artinya sama, dia simetris elektrolitnya. Maka nanti kalian cukup menggunakan rumus ini saja ya. A0M sama dengan Z kali U plus tambah U min dikali M. Nah, ini merupakan tabel mengenai mobilitas ion dalam air. Jadi kalau misalnya dalam soal, nanti saya tidak menentukan berapa mobilitas ionnya, kalian bisa pakai ya tabel ini. Ingat, ini hanya berlaku pada suhu 298 Kelvin. Ya, kalian bisa pakai ini. Lihat satuannya ya, kalau dalam kimia fisika. Nah, saya punya contoh soal sebagai berikut. Perkirakanlah mobilitas ion dalam air pada 25 derajat Celcius jika diketahui viskositas airnya 1 centipoise dan radius ionnya 170 pikometer, ya. Oke, maka bagaimana cara mencarinya, Pak? Nah, kalian kan sudah tahu ada rumus ini ya, S sama dengan Z kali E kecil kali E besar per F. Kemudian ada S sama dengan U kali E. Kemudian ada U sama dengan ZE per F sama dengan ZE per 6 pi eta kali A. Ya. Nah, untuk viskositasnya tadi kan diketahui 1 centipoise ya. Nah, maka 1 centipoise kita harus ubah dulu ke dalam satuan kilogram per meter sekon ya. Nah, kemudian perkirakan orde besarannya. Misalnya kita anggap saja Z-nya sama dengan 1 ya. Karena tidak diketahui, anggap aja Z-nya 1. Nah, maka kalian masukkan ke dalam rumus ini ya. U sama dengan ZE. Z itu tadi 1. E adalah muatan elektron. Muatan elektron adalah 1,602 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Kemudian masukkan 6pi, 6pi ya, pi-nya bisa pakai 3,14 atau 22 per 7 dikali eta. Etanya berapa tadi? Ya, ini ya, 1 kali 10 pangkat min 3 kg per meter sekon. Kita kalikan dengan radiusnya A-nya ya. Radiusnya tadi 1,7 kali 10 pangkat min 10 meter ya. Kalian harus ubah. Maka dapat nilai U-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 8 coulomb per kilogram sekon ya. Karena satu kolom itu sama dengan 1 joule per volt dan 1 joule itu sama dengan 1 kilogram meter kuadrat kali sekon pangkat min 2, maka kalian bisa ubah tuh si kolomnya ya. Nah, kolomnya bisa kalian ubah, maka akan hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 8 meter kuadrat per sekon volt ya. Nah, ini dia ya, kalian bisa perkirakan mobilitas ionnya. Oke. Ini adalah latihannya. Ya, kalau ada waktu kalian boleh kerjakan, tapi ini bukan tugas, ya. Terakhir yaitu mengenai bilangan transport, ya. Apa sih bilangan transport itu, Pak? Nah, nanti bilangan transport kita simbolkan sebagai T, didefinisikan sebagai fraksi dari arus total yang dibawa oleh ion jenis tertentu, ya. Jadi nanti selain dia bergerak adanya mobilitas sehingga menghasilkan konduktivitas, maka kita akan menghitung yang namanya juga bilangan transport, ya. Transport si ion tersebut. Nah, untuk larutan dengan dua jenis ion, maka bilangan transport kationnya adalah sebagai berikut ya. T plus, kalau untuk si kation, T plus sama dengan I plus per I. Kalau anion berarti T min sama dengan I min per I. Gitu dia ya. Dengan I plus merupakan arus yang dibawa oleh kation, I min arus yang dibawa oleh anion. Gitu ya. I adalah arus total. Sehingga T plus ditambah T min nanti hasilnya sama dengan 1. Ya. Nah, dalam bilangan transport kita juga ada disebut sebagai bilangan transport pembatas. Oke. Nah, apa sih bilangan transport pembatas, Pak? Ini merupakan definisinya sama ya, akan tetapi dia hanya untuk limit konsentrasi 0 dari larutan elektrolit. Tadi kan sudah ada ya yang limit konsentrasi 0, maka kalian pakai yang konduktivitas molar pembatas. Itu dia. Nah, bagaimana hubungan antara bilangan transport dengan mobilitas ion, Pak? Nanti hubungannya adalah dalam rumus ini ya. T0 ya, si bilangan transport pembatas nanti itu sama dengan ZVU per sigma dari ZI VI UI. Jadi berapa kali dia nanti harus kalian masukin. Nah, untuk yang larutan elektrolit simetris yang sama bandingnya, maka kalian pakai T0 sama dengan U per sigma IUI ya, itu dia. Nah, karena konduktivitas ion itu berhubungan dengan mobilitas ion, maka kalian bisa pakai ya. Boleh kalian hitung bilangan transport pembatas sama dengan V lambda per A0M ya. A0M-nya ingat konduktivitas molar pembatas.
di mana V lambda itu sama dengan T0 dikali A0M. Ya, itu dia. Oke, jadi dengan adanya fraksi arus kita bisa mengukur bagaimana bilangan transport itu terjadi, ya. Itu dia. Nah, bisa juga dengan menggunakan metode Hirtov, ya. Jadi nanti dengan menggunakan sel elektrolisis dibagi menjadi 3 kompartemen. Jadi paling gampang adalah metode batas gerak. Ya, baik, itu saja dari saya untuk pertemuan kedua. Silahkan diulang lagi videonya, dimaksimalkan. Untuk pertemuan kedua ini saya tidak memberikan tugas, jadi tolong kerjakan tugas pada pertemuan pertama. Oke? Terima kasih atas perhatiannya, semangat, tetap sehat ya. Oke. Kita jumpa di pertemuan berikutnya.